Waduh, TikTok Shop beneran ditutup nih. Beritanya lagi panas banget kalau pemerintah tuh bakal melarang TikTok buat beroperasi kayak social commerce yang sekarang. Jadi, beritanya lagi panas banget nih kalau ternyata TikTok Shop akhirnya bakal ditutup. Bakal lo ya, belum kejadian gitu ya. Tapi gua tahu nih banyak di antara kalian yang udah panik, udah freak out. Apalagi kalau yang jualan di TikTok Shop pasti panik banget. Kalau yang nggak jualan mungkin kalian lagi berpesta fora kali ya. Yeay, akhirnya dia ditutup. Tunggu dulu. Gitu kan. Di video ini gue mau bahas nih tentang apa yang terjadi kalau TikTok beneran ditutup gitu ya. Memang sih di berita-berita tulisannya udah ditutup, gue tahu tulisan begitu. Tapi kalau lo baca lebih detail, itu ada poin-poin penting yang ini bisa jadi game changer gitu ya. Cuman kita nggak tahu, gue nggak tahu kedepannya seperti apa, makanya yuk kita bahas sama-sama. Gue nggak tahu kalian bakal setuju atau nggak sama video ini, tapi gue pengen denger pendapat kalian. Jadi tulis di komen whatever pendapat kalian. Sebelum kita bahas nih peraturan apa yang mau dirubah dan apa dampaknya ke TikTok, gue mau bahas detail. Gue juga bakal bahas juga apa yang dilakuin kalau kalian jualan di TikTok Shop saat ini. Tapi gue mau bahas dulu nih, kenapa sih TikTok Shop ini yang kayaknya adem ayem kok tahu-tahu panas gitu loh, bener nggak? Padahal kalau kalian inget nih, waktu di awal-awal, TikTok Shop panas juga loh guys. Ada banyak duit seller yang katanya ketahan gara-gara kena pelanggaran, cairnya lama, cair juga akhirnya semua gitu loh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi dulu juga panas gitu loh. Tapi sekarang kok bisa panas banget gitu. Nah, kalau yang gue perhatiin gitu ya, kayaknya sih kalau kita ngomong 1 bulan ke belakang, TikTok Shop adem-adem aja. Semua nggak ada masalah. Tapi tanggal 6 September itu ada satu akun di TikTok yang ternyata penjual di Tanah Abang yang ngeluh kalau pasar Tanah Abang sepi. Cuplikan videonya ini nih. Nah, ternyata video ini itu direspon dari pemerintah. Dan buat Menteri UKM Pak Teten Marsudi membuat statement kalau TikTok Shop bakal dilarang. Dan lu pasti lihat ya, media-media ini udah rame banget bahas seperti ini. Dan hasil dari situ Tanah Abang demo terus. Bahkan kalau nggak salah Pak Menteri sempat datang ya ke Tanah Abang ya. Bener, sempat datang. Udah gitu kalau kalian lihat nih banyak video TikTok juga, lucu juga ya gue ya. Jadi mereka minta TikTok Shop ditutup tapi bikinnya di TikTok gitu. Emang gue agak lucu juga sih. Yang apa ditulisan di mana-mana pokoknya TikTok Shop tutup, tolong ditutup gitu kan. Katanya pasar jadi sepi, yang sebenarnya gue nggak tahu sih apakah beneran gara-gara TikTok Shop atau memang pasarnya udah nggak relevan gitu ya. Nah, akhirnya gitulah, mulailah perdebatan itu makin panas. Dibilang TikTok Shop tuh jadi makin monopoli lah, predatory pricing lah, dan lain sebagainya. Padahal kalau kalian perhatiin nih, yang gua tahu ya, nggak tahu bener apa nggak, tapi katanya sih di Tanah Abang juga sekarang mayoritas jualnya barang PO Thailand tuh. Bukan barang UMKM juga ya, jadi lucu juga ya lu jual barang impor, terus lu keluar-keluar platform digital nggak boleh jual barang impor. Padahal kalau yang gua nangkap gitu ya, kita punya banyak klien di MEA yang mereka tuh beneran produk lokal gitu loh, yang jualan TikTok Shop karena nggak bisa diaku di offline, mereka lu jual di TikTok Shop dan rame gitu loh. Terus yang di offline jual di impor keluar-keluar, gua nggak ngerti gitu ya. Nah, terus akhirnya nih belum lama baru keluar beritanya kemarin kalau TikTok Shop ini dilarang beroperasi sebagai social commerce. Beres dari situ, gue juga langsung kontak sih orang dalam TikTok yang gue tahu gitu ya, AM yang pegang di MEA. Terus udah gitu gue tanya, terus kalian gimana nih? Apakah mau ditutup atau gimana gitu ya? Mereka bilang sih ya selama ini ya business as usual gitu loh. Jadi masih bisa jalan-jalan aja karena mereka juga comply dengan aturan. Dan ini sebenarnya sejalan juga nih kalau lu perhatiin setelah rame-rame itu, setelah rame-rame ribut nih sampai sekarang kan banyak banget berita ributnya ya. Nah, apa sih tanggapan dari pihak TikTok sendiri? Kalau lihat pihak TikTok nih, mereka juga udah ngeluarin beberapa press release gitu ya. Salah satunya adalah di sini, di mana mereka ngomong kalau kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, kami juga berharap pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator afiliat yang menggunakan TikTok Shop. Gitu ya, kemarin nih. Terus udah gitu dia juga melakukan pembelaan diri terhadap social commerce yang diusung TikTok Shop. Diusungnya adalah perlu ditegaskan bahwa social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM untuk membantu mereka kolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka. Jadi social commerce itu memang dibuat supaya sebenarnya ngebantu UMKM awalnya gitu kan. Cuman kan karena rame-rame tuh ini tuh dianggap kayak sesuatu yang malah menjatuhkan gitu kan, yang sebenarnya kita nggak tahu juga sih kenapa nih, apakah benar-benar gara-gara seruan para pedagang ataukah dari pemerintah ataukah kayak gimana gitu ya. Tapi kalau kalian perhatiin nih, sekarang udah keluar lagi nih beberapa statement baru lagi nih
dari pemerintah. Jadi kita pengen tahu nih, emang nasib TikTok kayak gimana sih? Nah, sebetulnya di aturan Permendak yang direvisi ini, nah katanya gini isinya, media sosial itu cuma boleh melakukan promosi barang atau jasa. Itu tapi mereka dilarang menyediakan fasilitas pembayaran dan transaksi jual beli dalam aplikasi. Nah, dari situ apa sih yang kepikiran gitu ya? Kalau gue yang bakal kepikiran langsung, kayaknya yang bakal kejadian adalah memang sih mereka tuh nggak boleh lagi transaksi langsung gitu ya. Tapi kan promosinya boleh. Artinya TikToknya jalan nggak? Jalan-jalan aja gitu ya. Kalau kita lihat sampai sekarang gitu ya. Gue nggak tahu nih ketika video ini dirilis masih jalan apa enggak ya. Tapi kalau terakhir ketika kita lagi tag video ini, itu keranjang kuning masih ada. Bener nggak? Live streaming lo masih bisa jualan gitu ya. Nah, kalau yang gue lihat adalah mungkin aja ya platformnya bakal dipisah. Jadi kita bakal ketemu kayak ada akun TikTok saja, platform aplikasi TikTok aja, dan ada aja aplikasi TikTok Shop-nya. Kan nggak boleh, medianya nggak boleh sama ya. Berarti kan aturannya kalau gua anggap sih seperti itu. Jadi sama kayak kalau kalian digital marketing, kalian iklan di Meta, tapi check out-nya di Shopee. Bener kan? Bisa-bisa aja. Afiliator bisa nggak? Logikanya sih, logika gua ya tetap bisa-bisa aja. Lu bikin video keranjang kuning di TikTok, nanti ketika usernya klik, nyampe ke TikTok Shop gitu ya. Sama kayak kalau kalian perhatiin, kalau kalian buka aplikasi Facebook dan Instagram, lu lihat di Facebook, lu lihat mana di Instagram, terus ketika ada link yang keluar, kalau ke Facebook sama Instagram, itu kita kayak nggak berasa gitu, bener nggak sih? Jadi kayak aplikasinya beda sih, tapi kayak cepet aja gitu, maksudnya apa ya, sama-sama cepet gitu, karena kan yang punyanya masih sama gitu ya. Yang gua pikirkan adalah seperti itu dari aturan ini. Karena dengan kayak gitu, memang TikTok Shop jadinya kan beda ya, bener nggak? Aplikasinya beda atau mungkin namanya beda ya, kita nggak tahu gitu kan. Nah, cuman ini juga agak lucu ya, kan sebelumnya dia udah punya izin e-commerce-nya ya, TikTok Shop-nya ya, bener nggak? Terus jadi izinnya dicabut dong atau gimana nih, gua nggak tahu juga ya. Nah, terus dari situ poin pertama itu yang paling penting. Nah, poin kedua sebenarnya kalau kalian lihat juga adalah yang dibilang adalah pemerintah larang monopoli algoritma. Sebenarnya kalau poin gue sih, pemerintah larang monopoli algoritma ini agak kurang tepat nggak sih, kayak karena kalau lo perhatiin ya, orang yang jago bikin konten udah tetap videonya pasti rame, bener nggak? Terus kalau misalnya bilang, tapi kenapa ketika seller bikin jelek? Tapi kalian perhatiin ya, nggak semua seller lo flop view-nya. Memang kalau yang flop itu memang videonya jelek banget atau hard selling banget. Jadi kayak nggak usah di TikTok, lo post dimanapun juga nggak akan ada yang lihat gitu loh. That's the point gitu. Nah, terus yang menarik lagi adalah aturan tentang produk impor yang masuk gitu. Produk impor yang masuk bahkan dibatasi. Barang impor itu harus punya sertifikat halal, BPOM kalau buat makanan. Kalau yang gue lihat ya, selama ini aturan TikTok Shop ketat banget loh. Jadi kayak itu memang udah dilakuin sama mereka gitu loh. Bener nggak? Dan yang terakhir adalah kalau mau impor itu minimal 100 US. Ya sebenarnya kalau kata gue sih itu ya oke juga gitu loh. Itu aturan-aturan yang bagus banget. Cuman aturannya mungkin cuma satu. Ini aja, ada kayak pemisahan aja gitu loh. Nggak boleh memonopoli algoritma, ya udah itu aja gitu loh. Menurut gue yang kejadian dari aturan ini. Nah, terus pertanyaannya. Nah, ini nimbul pertanyaan terbesar berikutnya. Terus apa yang harus kita lakuin? Terutama kalau kalian saat ini adalah seller, kalau kalian adalah creators, atau kalian saat ini adalah afiliator di TikTok Shop. Terus harus ngapain nih kalau dengan aturan ini? Gitu ya, apakah lu harus berhenti? Apakah lu harus pindah platform? Apakah lu harus ya udah diam aja lah, nggak gabut ya, nggak usah ngapa-ngapain, udah capek-capek bikin akun bejong gitu kan? Ya kalau pendapat gue ya, sebenarnya menurut gue nih, kalau menurut gue pribadi sih kayaknya TikTok Shop bakalan ditutup banget. Kata gue nggak, mungkin ada perubahan kayak tadi. Jadi kalau kalian jualan, menurut gue ya jualan aja. Selama masih bisa, terusin aja gitu. Toh di sini kan kita bukan bayar sewa kayak lu jualan offline yang kalau buka tuh harus bayar, bener nggak? Lu kalau laku baru kena potongan gitu kan. Lu jadi affiliators, ya udah jalanin aja, bikin aja akunnya, tetap toh boleh mempromosikan kan. Sama kayak Instagram, sama kayak YouTube, Facebook kan kalian boleh mempromosikan. Jalanin aja gitu loh, nggak usah. Maksud gua nggak usah jadinya diberhentiin, lu tutup terus lu galau, lu panik gitu kan. Karena kalau yang gua ngalamin ya, klien-klien yang kita hadapin, sellingnya tetap oke-oke aja kok. Gitu, malah mungkin bisa jadi meningkat kali ya. Orang ngerasa, aduh kapan lagi nih gue belanja di TikTok Shop, mumpung sebelum tutup, ya udah belanja aja, bener nggak? Selama bisa buka ya lu buka aja, jualan aja terus gitu loh. Karena gue rasa juga si TikTok Shop juga pasti bakal mengusahakan yang terbaik kan, biar bisa dibuka. Karena kalaupun misalnya lu nggak jualan, contoh lah katakanlah sekarang lu tutup, ya udah deh gue tutup deh, gue takut deh gue nggak akan jualan di TikTok Shop dulu, nanti aja gue jualannya kalau udah ada kabar seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia cuma memang butuh pisah aplikasi dan TikTok yang ngikutin karena dia lihat juga pasar di Indonesia gede, bener nggak? Tinggal bikin apps. Sebenarnya kalau buat perusahaan skala besar itu kan gampang banget ya, bener nggak? Nah, ya
it's not a big deal gitu, bener nggak? Mereka bikin apps nih, anggap kita paling download lagi apps lagi, di mana yang live streaming juga tetap live streamingnya di TikTok. Ketika nanti orang mau check outnya di aplikasi TikTok Shop, nggak masalah toh. Karena sebenarnya juga ketika kalau kalian perhatiin ya, ketika orang lagi mau order, klik di TikTok Shop, nggak pindah aplikasi, ini pindah aplikasi, mungkin cuman beda itu aja sih. Kalau yang gue lihat ya, jadi kalau kalian jualan aja selama masih bisa. Karena kalau lu berhenti, takutnya nanti ini bisa dibuka, ya lu rugi. Bener dong, kalah sama kompetitor dong. Tapi kalau misalnya nih, kalian tetap jalan, terus anggaplah 2 bulan kemudian harus ditutup. Lagian kayaknya kalau perusahaan besar nggak mungkin kan, kayak langsung ditutup saat ini juga, gitu ya. Oh ya ngomong-ngomong, ini sebenarnya sedikit ketidakadilan ya. Kalau lu buka warung, lu menyalahi aturan, besok lu tutup. Nggak ada babi bu bebo gitu. Tapi ketika udah perusahaan dengan ribuan karyawan yang ngerjain TikTok Shopnya kan nggak mungkin langsung ditutup hari itu juga, bener nggak? Pasti ada waktu kan, bener nggak? Tapi kan lu minimal katakanlah TikTok Shopnya tutup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, lu tetap dapat duit dong tambahan 2-3 bulan ke depan, bener nggak? Sambil bisa, oh ya udah, gue mau jualan di mana nih? Apakah balik jualan di Shopee? Apakah balik jualan di Tokopedia? Ataukah jualan di mana? Bener nggak? Gitu kan? Itulah yang bisa dilakuin. Gitu. Jadi ngelakuinnya apa? Ya simpel kayak tadi. Gitu. Jadi apakah kita harus buat surat terbuka ke pemerintah biar TikTok Shopnya nggak jadi ditutup?